Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pagi hari. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah putus-putus di dalam hidup kami. Segala persoalan kehidupan kami mungkin ada di hari yang baru. Tapi berkat-Mu pasti ada juga menyertai kami. Bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, berbicara Engkau Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu menjadi rema, kekuatan, suluh buat kami menjalani kehidupan di hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikuasai oleh kerendahan hati. Mazmur 37 ayat 11 mengatakan kepada kita. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita buka lagi Mazmur 149 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerja keras, kreatif, inovatif, tekun, dan sering belajar, itu adalah kunci kita untuk memperoleh kesuksesan. Dan itu sering diajarkan oleh banyak orang melalui buku-buku. Tetapi dua kata sederhana ini yang sering ditelah oleh Alkitab, yaitu untuk mempertahankan keberhasilan hidup, kita harus mempunyai kerendahan hati. Ini sering tidak terdengar. Padahal dua kata sederhana ini memiliki pengaruh yang besar untuk mempertahankan keberhasilan hidup kita. Ya, kerendahan hati. Saya bisa melihat hampir 50% orang yang tidak mempunyai kerendahan hati. Hanya 50% yang mempunyai kerendahan hati. Memang kerja keras, kreatif, inovatif, tekun, sering belajar, membawa kita berhasil dalam bidang apapun. Namun untuk bisa bertahan, diperlukan kerendahan hati. Fakta mengatakan begitu banyak di dalam Alkitab. Seperti yang kita baca tadi. Baik di Mazmur 149 ayat 4 dan Mazmur 37. Semua manusia bertendensi menjadi angkuh jika berada pada puncak kejayaannya. Tidak saja dia angkuh kepada sesama manusia, tetapi bisa pula dia angkuh kepada penciptanya. Lihatlah bagaimana manusia yang hidup di zaman purba. Kita pelajari. Kita bisa lihat di firman Tuhan berkat kerja keras mereka. Menara Babel berhasil dibangun. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Namun di balik keberhasilan itu, nampaklah keangkuhan hati mereka. Sehingga hasil jerih lelah mereka dihancurkan oleh Tuhan. Hal serupa juga terjadi pada kehidupan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar, dan seketika Tuhan mengalihkan kerajaannya dari tangannya. Sebab ia berbangga diri dengan mengatakan bahwa semuanya kerajaan itu adalah dari tangannya. Tidak hanya itu saja, Tuhan sungguh-sungguh menghempaskan kehidupan Nebukadnezar sampai dia menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan. Kita juga belajar dalam firman Tuhan, ada seorang anak muda berusia namanya. Anak muda itu berusia 16 tahun ketika dinobatkan menjadi raja untuk memerintah atas Yehuda. Selama 52 tahun Uzia memerintah Yerusalem dengan melakukannya dengan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Namun setelah Uzia menikmati keberhasilan yang tiada henti-hentinya itu, keberhasilan, Alkitab mencatat bahwa ia menjadi tinggi hati
ia berubah sikapnya, tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukumnya dengan menimpakan penyakit kusta kepadanya. Penyakit itulah yang membawanya sampai dia mati. Sampai dia dibawa kepada pemberhentian terakhir bersama leluhur. Oleh karena inilah Tuhan senantiasa memperingatkan kita melalui firman-Nya agar kita tidak dapat menjadi pribadi. Kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati sekalipun kita tengah berada di puncak kejayaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah satu-satunya kunci untuk bertahan dalam kesuksesan. Hanya kerendahan hati inilah yang membuat kita terus sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan, yang adalah sumber dari segala yang kita miliki. Ingatlah perkataan Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Dia adalah orang yang diberkati. Untuk itu akuilah kesombongan kita di hadapannya, sebelum Ia menghalau semua yang ada daripada kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, ingatkanlah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan, yang dapat jatuh dalam dosa keangkuhan. Biarlah Engkau yang bertahta selalu di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Tekun dan kerja keras membawa kepada kesuksesan, namun kerendahan hatilah yang bisa menjaga kita tetap di puncak. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.